Awal dari pembicaraan kami, saya mau tanya nih sama ibu-ibu semua, karena ini ibu muda semua. Kira-kira putra yang paling ageng kelas berapa pun? Atau umur berapa? Berapa pun? 4,5 tahun. Yang paling tua, misalnya dari ibu ini kok, oh anak saya paling besar ada yang SMA. Ya kayaknya bunda SMA. Ini ada juga, saya kenal mamanya Mbak Danisa. Ya, ini yang paling besar umur 9 tahun. Karena dulu murid saya di kelas 1 2. Karena masa pandemi harus di kelas saya 2 tahun pun. Ini masih kecil-kecil sekali. Nah, monggo bagaimana ini yang saya dapat dari pada saat kami mengikuti pelatihan dengan dinas di LPPD AKB dan KB itu di Kabupaten Wonosobo, bahwa ada masa-masa bagaimana kita itu mengasuh anak ya. Ada 7 tips yang akan saya sampaikan bagaimana cara kita mengasuh anak ini. Bayangan saya ada jadinya ini kecil-kecil banget, saya nggak pakai berita. Nah, langkah yang pertama untuk pengasuhan anak di zaman ini tuh kira-kira kita lebih enak mengasuh anak atau lebih susah Bu di masa media sosial yang sangat luar biasa ini menurut panjenengan? Susah ya Bu. Kemarin panjenengan sudah menjadi bu guru loh 2 tahun ya. Jadi bu guru ya Bu? Ya enggak? Ini pripun iki PR Bu langsung serasa garap angel gitu ya. Nah rata-rata itu pada mengeluh, Bu saya menyerah Bu, di rumah itu hafal abjad aja sangat susah begitu. Bagaimana guru-guru ini di sekolahan berjuang untuk bisa memberi pengertian bagaimana cara makan, bagaimana cara minum, bagaimana cara menulis, membaca, mengerti sopan santun dan lain sebagainya. Itu bukan hal yang sangat mudah. Mudah apa mudah Bu? Mudah apa mudah? Mudah ya Bu, mudah sekali. Mau diajari kayak kalau ibu ngeyel, oh itu anak saya, kalau putra panjenengan mesti oh sama ya Bu. Ya sama. Enggak kata bu guru gitu ya. Jadi kalau bu guru itu segala sesuatu. Pokoknya ya bu guru begitu. Nah, monggo Bapak Ibu yang saya hormati, enggak ada Bapak. Ibu yang saya hormati, saya bermohon kepada panjenengan semua monggo kerjasama yang baik dari pihak sekolah dengan Bapak Ibu di rumah. Ya, kita soal yang paling kecil. Jenengan paling tidak sering berkomunikasi. Komunikasi itu tidak terus ikut campur semua yang ada di sekolah. Biarlah sekolah itu mempunyai aturan-aturan yang harus dijalankan, punya aturan-aturan yang harus dilaksanakan baik oleh warga sekolah maupun oleh para peserta didik. Ya, kalau panjenengan terlalu ikut campur, Bu anak saya harus seperti ini, kalau di rumah seperti ini, monggo silahkan panjenengan punya aturan di rumah. Di sekolah punya aturan tersendiri, ada aturannya, dan insya Allah itu nanti ketika aturan di rumah dengan aturan di sekolahan kita kolaborasikan, akan muncul sesuatu yang kita inginkan. Tujuan dari pendidikan kita mesti sesuai dengan harapan dan perkembangannya. Bapak Ibu yang saya hormati, maaf Bapak ya. Ibu-ibu yang saya hormati, saya mau tanya Bu, kalau panjenengan pinginnya akhlak dulu atau ilmu dulu? Akhlak dulu. Membina akhlak itu sangat-sangat luar biasa susahnya. Ibu, contoh pun, bagaimana anak masuk ke dalam rumah hanya
kecil mengucapkan salam. Tidak semua anak bisa. Tapi yang namanya guru, ketika guru memberikan, insya Allah itu mantap. Ibu, saya jadi guru TK 15 tahun. Saya pernah jadi guru TK. Ya Bun. Jadi saya bagaimana cara tahu proses guru ini prigeyo cara ini ben bocah itu bisa mengucapkan salam. 15 tahun saya menjadi guru TK di TK Aisyah 2 dan alhamdulillah dulu TK kami menjadi TK manajemen terbaik tingkat provinsi Jawa Tengah. Itu pernah ya. Dan insya Allah saya masih ada di sana waktu itu. Bagaimana cara mendidik yang baik menurut Rasulullah? Rasulullah juga mengajarkan seperti itu. Ilmunya nanti, yang penting adabnya. Bagaimana dia sopan santun, bagaimana dia menghargai orang lain, bagaimana dia berempati, bagaimana cara dia berbicara, dan yang lainnya. Dan insya Allah di TK Aisyah ini kita juga menerapkan adab dulu baru ilmu, akhlak dulu baru ilmunya kita terapkan. Panjenengan kuatir bu anak itu dari bisa maca pripun jauh nggak apa-apa, yang penting bisa baca Quran. Setuju atau sepakat bu? Setuju ya? Setuju dan sepakat. Monggo. Ini yang pertama, langkah pengasuhan. Langkah pengasuhan anak di zaman digital seperti ini. Yang pertama sekali, ini kita biasakan. Ibu-ibu, saya masih ingat ketika anak saya yang pertama sekarang sudah menjadi guru. Berarti kan udah besar ya, udah gede ya, dan dewasa dan menikah. Ketika anak, maaf ya, anak saya itu yang pertama dulu waktu mau tidur pasti tak cerita ibu, cerita apa saja, dan dia itu sampai hari ini itu dia masih ingat dengan apa yang pernah saya ceritakan waktu kecil. Yaitu saya pernah cerita alkopsi. Sudah pernah? Bu Uri belum pernah menceritakan. Besok Bu Uri akan menceritakan kepada anak-anak. Nah, itu bagaimana alkopsi bercerita ya tentang sebuah nahkoda kapal ya yang terkapar, kemudian itu ketika berhari-hari dia itu tidak bisa makan, kemudian melihat gajah, anak gajah yang sedang bermain, kemudian anak gajahnya itu disembelih kemudian dibakar dan dimakan. Ada satu orang ya yang namanya alkopsi itu tidak mau makan, maka tidak diinjak oleh ibu gajah. Ya ceritanya tidak seperti itu tentu saja. Lebih menarik lagi dengan cerita. Nah, ini anak saya sampai sekarang terkesan sekali. Bagaimana kasih sayang seorang tua. Saya hanya ingin menerapkan bagaimana kasih sayang orang tua kepada anaknya lewat bau yang ketika daging anaknya dimakan oleh manusia, itu ibu atau induk gajah nggak mau menginjaknya, tetapi ketika yang makan langsung diinjak. Bagaimana seorang manusia diinjak oleh gajah? Tentu saja kan meninggal dunia ya Bu. Nah itu anak saya itu terkesan seperti itu. Jadi yang namanya ibu itu kasih sayangnya luar biasa kepada anaknya. Jangan berpikir benar dengan TV atau di cerita-cerita sosial media itu banyak sekali ketika anak ditelantarkan, ya Bu. Nah itu barangkali ini bukan seorang ibu itu yang seperti itu. Tapi kodrati seorang ibu adalah kasih sayangnya sangat luar biasa. Nah, ini pengasuhan yang pertama, ajak anak berbicara secara tenang. Ya Bu, nggak usah ngomong tenang, ya. Kemudian dengan suara yang lembut, kemudian perlahan. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi kalau saya beda Bu, ini bukan jenengan ya. Kalau saya, wis subuh,
Dek, subuh. Wah, nadanya nggak tinggi ya. Mungkin dari nada C ke nada yang lain gitu. Terus nanti naik lagi. Ketika pulang dari subuh sudah selesai kok belum bangun. Dek, gitu ya. Barangkali seperti itu. Itu saya dengan nggak beda. Nah, sama deh. Nah, ini Bu yang sering kita padahal bagaimana kita itu diharapkan atau dibiasakan untuk berbicara pelan, tenang, ya penuh kelembutan pada anak. Kemudian yang kedua, orang tua ini harus memiliki atau belajar atau punya ilmu. Sebetulnya saya itu ini materi terakhir Bu. Sebelumnya harusnya saya bacakan bagaimana cara mengasuh. Tapi karena waktunya tinggal 5 menit lagi, jadi saya sampai jam 11 kata Mbak Uin. Jadi kayaknya ini enggak saya langsung bacakan bagaimana ini langkah-langkahnya saja. Insya Allah kalau saya diberi kesempatan yang lain nanti akan saya sampaikan kepada panjenengan semua. Dan ini yang kedua, yang ketiga, tadi orang tua itu harus belajar dan perlu ya melakukan pendekatan. Jangan sungkan untuk mencari tahu tentang anaknya. Ya, kalau panjenengan punya anak yang sudah dewasa, ini bagaimana cara panjenengan pendekatan? Ajak ngobrol dia. Tapi kayaknya belum ada putranya yang dewasa ini masih kecil-kecil semua putranya. Nah monggo, kalau putranya masih kecil, kemudian panjenengan juga harus memberikan pelajaran bagaimana anak laki-laki terutama ini. Anak laki-laki adalah haknya siapa pun. Anak laki-laki haknya siapa? Hak ibunya. Monggo, kalau panjenengan itu menjadi menantu, jangan cemburu ketika putrane kok dekat dengan ibu. Itu jangan cemburu. Ya, biasanya kan ada yang cemburu juga. Semangat kok mau ibune, bukan seperti itu, karena memang seorang anak laki-laki itu haknya adalah haknya ibunya. Jadi ketika dekat, ketika perhatian, dan itu malah jenengan hukum. Ya, jangan seperti di Jepang gitu loh ya. Kalau kita melihat film-film yang di Jepang, film kecil itu di Jepang, itu kan bagaimana seorang orang tua itu bahkan kayak di iya kayak dibuang begitu. Nah ini diharapkan monggo karena anak laki-laki panjenengan harus bagaimana pendekatan panjenengan kepada anak laki-laki panjenengan untuk selalu terbuka, syukur bisa ngobrol siapa yang disukai, siapa pacarnya. Yang saya hubung, saya guru MI Muhammadiyah Terletak Ciliwung. Biasanya anak laki-laki mulai kelas 6 itu sudah mulai suka sama lawan jenisnya. Tapi kalau anak perempuan kelas 4 itu sudah mulai senang gitu ya. Enggak. Kok saya sering mesti jangan percaya gitu. Kan kelihatan sekali ya. Padahal saya juga guru bimbingan konseling. Jadi saya kalau ada anak-anak yang agak gimana itu langsung di sebentar sopo gitu. Terus Bumi kepo gitu kan. Itu anak sekarang loh, gurunya itu seperti itu. Ini nggak boleh ngobrol dia. Terus ngobrol itu loh bukan diri dan lain sebagainya. Ingat ya, kamu nggak boleh sampai berduaan. Boleh kalian senang itu anugerah. Suka sama jenis itu anugerah. Tapi yang perlu kamu ingat, kamu adalah masih usia anak-anak. Kamu nggak boleh jalan berduaan, kamu nggak boleh gini. Ya bu, enggak, kancaannya itu ya. Anak itu lebih, kalau saya seringnya kayak gitu. Juga anak laki-laki. Anak laki-laki itu suatu hari pernah kok lemas di kelas. Ya kebetulan saya itu guru fikih. Kan materi malsi ya bu, yang namanya fikih itu kan. Tapi saya biasa berkomunikasi dengan anak malah ngobrolnya yang lain. Kamu kalau pas gak ikut materi kok kayaknya biasanya ceria.
kayaknya nggak senang, lagi senang sama ceweknya gitu. Saya tanya seperti itu ya. Iya Bu, aku kemarin tuh nembak siapa terus ditolak. Iya, itu anak kelas 6 SD, benar nggak percaya. Tapi itu yang saya alami itu seperti itu. Ya, terus saya bilang, kamu pengen saya yang lebih cantik lagi, yang lebih hebat lagi, yang lebih pintar lagi, yang lebih apa lagi? Iya Bu, gimana mungkin belajar? Orang itu akan menilai kamu dari kehebatan kamu, bukan dari kelemahan kamu. Ditolak loh, dan lain sebagainya. Itu kalau saya tuh, pokoknya saya membiasakan anak-anak kalau di sekolah, kamu di sekolah nggak boleh ngatur ke siapa-siapa. Kalau di sekolahan, kamu gurunya mungkin. Kalau di kelas gurunya mungkin. Kalau di rumah gurunya ibu kamu. Jadi nek wadur orang-orang wadur kalau ibu nang sekolah wadur, nek sekolah yo wature karo guru. Itu saya memanfaatkan anak-anak seperti itu. Jadi kalau ibu ngapunten lari kok ngobrol apa-apa dan lain sebagainya, nggak apa-apa Bu, itu sudah menjadi tanggung jawab saya gitu. Bu, kok ini anak saya gini. Selama masih di sekolah itu adalah tanggungan saya. Tapi kalau di rumah silakan itu hak panjenengan. Jadi jenengan dibiasakan. Wes pokoknya jenengan yang ini pasti bawaan karo ibu yang ada di sekolahan ketika anak itu di sekolah. Tapi kalau di rumah itu adalah tanggung jawab mutlak dari panjenengan. Tapi yang perlu dicatat, kita harus saling bersinergi. Kita harus saling mendukung. Nanti kalau panjenengan tidak mendukung program dari sekolah, kemudian sekolah melakukan sesuatu dengan terlalu banyak menilai. Sini lihat ini pas ini apa. Jadi program kita malah tidak jalan. Kita saling bersinergi. Nanti ibu. Kemudian yang tadi yang ketiga, yang keempat, bersama-sama menyusun aturan dasar. Baik itu di sekolahan maupun di rumah, kita menyusun aturan dasar. Aturannya apa? Aturan yang ringan-ringan. Misalnya kalau di sekolahan datang nggak terlambat, patuh kepada aturan yang ada di sekolah, hormat kepada guru di sekolah maupun di rumah, mengikuti semua pembelajaran yang dibelajarkan oleh sekolah dan lain sebagainya. Itu adalah aturan dasar yang dibuat. Kemudian yang kelima, orang tua harus berteman, menjadi temanku. Ya, ada nggak kira-kira saya putaran jenengan pergi kali panjenengan gitu? Ibu emang jadi banget, kadang banget gitu, ada nggak? Ya ada. Saya itu sampai suatu pernah Bu, saya bilang ke anak saya, kamu seneng ya? Wong ibu, kalau mama panggil saya mama galak gitu ya. Terus enggak, sepi. Suatu hari saya harus pergi berapa hari gitu. Seneng ya kemarin gitu bang? Boten. Nah kenapa boten gitu? Sepi banget. Pagi-pagi itu katanya nggak ada males katanya. Pagi-pagi nggak ada males gitu. Oh gitu ya. Iya sepi. Kayaknya kalau nggak ada ibu itu rumahku hampa gitu. Nah makanya sebetulnya panjenengan itu dirindukan. Suaranya panjenengan sing mungkin ele-ele, sing ngomong kayak namanya bengong-bengong itu tuh dirindukan oleh anak-anak kita. Jadi kita juga jangan terus kemudian dicontohkan oleh Rasulullah berkata lembut terus waktu hari panjenengan kok lagi emosi gitu ya. Tapi Anda juga harus tahu porsi dari emosi panjenengan itu seberapa. Ketika panjenengan emosi duduk, ya, biar nadanya gak tambah tinggi, biar tangannya nanti tidak maju. Nah, kalau jenengan lagi emosi tetap berdiri, ya, tetap kalau bergetem itu, ya, nanti bisa jadi tangan maju, ambil apa yang dekat. Nah, ini jangan sampai. Ini karena termasuk KDRT kalau panjenengan sudah menggunakan teman-teman yang ada di sekelilingnya. Gitu ya Bu. Kemudian yang keenam, orang tua itu harus terlibat aktif dalam mengeksplorasi dunia daring. Nah ini Bu, panjenengan ketika anak-anak itu sedang bermedia sosial, sedang mungkin lihat TikTok, lihat YouTube,
atau lihat apa saja, tolong diperisani, tolong didampingi. Jangan dibiarkan apa sih yang dilihat. Anak-anak itu jangan nonton opo yo gitu. Padahal harus perso. Karena apa? Ketika kita itu lengah, ketika kita itu tidak mendampingi, itu yang dilihat anak itu kita tidak tahu. Dengan sering buka YouTube atau Instagram kata-kata, tanpa kita sadari kita sudah melihat hal yang tidak kita ingin lihat. Nah, apalagi anak, kemudian untuk itu sih kok penasaran dilihat, bahaya nggak kira-kira seperti itu? Nah, itu kan berbahaya ya. Kemudian yang terakhir, maaf ya Mbak, ngocok sedikit Mbak. Yang ke-7, ini monggo panjenengan semua harus dikeluarkan, panjenengan harus menjadi figur bagaimana cara panjenengan itu mengolah atau bermain gitar yang bagus. Ada waktu-waktu tertentu, saling mengingatkan saja Bu. Misalkan pada saat maghrib, ya sudah, yuk kita bersama-sama, tidak ibu, tidak bapak, tidak anak, tidak kakak, tidak adik, HP semua diletakkan. Aturan yang tadi saya sampaikan itu di poin yang keempat ya, itu nanti kita membuat aturan dasar di rumah ya. Jadi ada tulisan-tulisan kecil di rumah. Setiap waktu sholat HP harus diletakkan, tidak ada yang bermain HP dan lain sebagainya. Monggo aturan-aturan kecil itu kita buat sehingga antara semua warga yang ada di rumah ikut bertanggung jawab dalam pengelolaan bagaimana cara kita bermain atau cara kita memegang HP itu ada waktu-waktu tertentu dan itu tidak boleh dilanggar oleh orang tuanya juga. Orang tuanya harus bebas ibu boleh, nah ibu larang jadi kalau sholat. Nah, padahal panjenengan itu harus jadi contoh nih. Kalau memang anaknya itu pegang HP, panjenengan tidak kan nih. Ayo kita kan sudah pernah membuat kesepakatan bahwa jam-jam sholat tidak boleh pegang HP dan diletakkan semua. Gitu ya Ibu. Nanti ini saya kirim ke Putri ya untuk materinya biar panjenengan pelajari dari atas ya, apa yang pengasuhan positif, apa yang harus kita lakukan dan kita tentu saja harus punya ilmu dalam mendidik anak. Dan itu kita dapatkan tidak ada di majelis ini saja, di media sosial juga banyak. Nah ini juga ada pakar anak-anak bagaimana nanti untuk fisiknya sehat. Ketika fisiknya sehat tentu saja antara otak kanan dan otak kiri anak bisa berkembang, motoriknya sehat ya, semuanya akan berkembang maksimal. Dan ini ada ibunya Mbak Nisa ini barangkali ini yang tahu persis bagaimana cara nanti untuk tumbuh kembang anak dari usia berapa kan? Ya itu ada terapinya. Nah ini di sini kelihatannya kelas ini lengkap ya. Ada yang barangkali terapi dari anak-anak, ada yang spa untuk baby juga ada. Kalau ini ikut promosi ini, saya dapat berapa persen ini Bun? Besok kalau saya punya cucu tak bawa ke situ berarti ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Astagfirullahaladzim, mohon maaf. Barangkali hari ini tidak ada tanya jawab dulu ya Bun. Untuk lain waktu nanti kalau kita punya kesempatan, kalau pertemuan kita bisa adakan lagi. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum.